Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, masih tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jin, iblis, dan setan. Yang pertama, jin. Jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah jin itu tertutup dari panca indera. Ia tidak terlihat oleh mata manusia. Ia diciptakan dari api. Jin itu ada dua. Yang pertama jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Kafirannya itu bermacam-macam. Ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah atau jin yang beriman kepada Allah. Selanjutnya iblis berasal dari bahasa Arab iblas yang artinya putus asa. Maksudnya adalah putus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga setan berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona yang artinya jauh. Maksudnya jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk dari golongan yang diciptakan Allah dari api. Setiap saat menggoda dan mengajak manusia dalam kemaksiatan. Iblis adalah makhluk pertama kali yang mengingkari perintah Allah. Iblis tidak mau menghormati Adam. Saat itulah iblis diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada saat itu pula jin beserta setan itu berjanji akan menggoda anak keturunan Adam untuk menyesatkan jalan mereka agar tidak pada petunjuk Allah atau jalan Allah. Jadi mereka itu mencari teman untuk membangkang perintah Allah. Dan semoga kita semua terlindungi dari godaan-godaan setan dan iblis yang terkutuk itu. Selanjutnya adalah sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah sifat-sifat jin. Ada 3. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Hanya beberapa orang tertentu saja yang memiliki kelebihan yang bisa melihat jin ya. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Ada yang mengakui keesaan Allah atau muslim, dan ada pula yang membangkang perintah Allah atau kafir. Perilaku jin. Jin juga diperintahkan Allah untuk menerima syariat Islam, sebagaimana yang diperintahkan seperti manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia. Karena jin juga seperti manusia, mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya, paling solih amalannya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, ujub, dan sebagainya. Namun bisa saja mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Jadi intinya anak-anak, jin itu sama, mirip seperti kehidupan manusia. Hanya saja jin itu dari golongan makhluk gaib, tidak terlihat. Jin juga makan, minum, juga ada yang beriman, belajar, kehidupan seperti manusia. Juga mempunyai sifat-sifat buruk seperti manusia juga. Ada riak, pamer, takabur, ujub, dan lain sebagainya. Sama seperti manusia. Juga meninggal juga. Hanya saja jin itu dari golongan makhluk gaib dan diciptakannya adalah dari api. Untuk selanjutnya adalah sifat iblis dan setan. Ini sangat berbeda dengan manusia ya. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Hanya beberapa orang tertentu yang punya kelebihan yang bisa melihat wujud iblis ataupun setan. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan ataupun iblis. Selalu membangkang terhadap perintah Allah. Ya, jadi iblis dan setan ini adalah makhluk yang paling membangkang terhadap perintah Allah, tidak pernah taat sekalipun terhadap perintah Allah. Beda dengan jin, kalau jin tadi ada yang taat, ada yang membangkang. Sedangkan iblis dan setan semuanya membangkang perintah Allah. Tidak mati sebelum datangnya hari kiamat, karena iblis dan setan itu tugasnya adalah menggoda manusia.
menuju jalan sesat, menuju jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, menuju keburukan, digoda sampai datangnya hari kiamat baru akan berhenti, tidak akan pernah mati. Iblis atau setan itu tidak akan pernah mati sebelum datangnya hari kiamat, karena memang tugasnya menggoda manusia. Dan semoga kita semua terhindar dari godaan iblis ataupun setan yang terkutuk. Perilaku iblis dan setan yaitu mengingkari perintah Allah, tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang waktu itu, waktu di surga ya, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah. Setan ataupun iblis itu senang sekali jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia, sampai hari kiamat untuk masuk ke dalam neraka bersama iblis dan setan. Nah, itulah anak-anak. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan setan sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal keagungan, kekuatan, dan kekuasaan Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, syukur kepada Allah, menjadikan sifat malaikat disiplin ikhlas sebagai contoh dan motivasi, lebih berhati-hati dan waspada dalam kehidupan karena musuh yang nyata selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan, yaitu iblis dan syaitan. Mengajarkan ajaran Rasulullah seperti membaca ta'awud, membaca surat Al-Mu'awwidhatain untuk meminta perlindungan pada Allah, membaca ayat kursi, Al-Baqarah, berzikir, dan berwudu ketika marah itu adalah beberapa contoh perilaku untuk menghindari godaan iblis maupun syaitan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika memang ada yang belum kalian pahami, bisa langsung ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.